Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aregar Kristani Rukmana Putra akan menyampaikan resume materi yang disampaikan pada kaderisasi pertama. Yang pertama ada penjelasan mengenai keorganisasian dan apa manfaatnya. Organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Dari organisasi ada banyak manfaat yang bisa dimiliki. Contohnya mendapatkan relasi, sampai mendapatkan ilmu dan keterampilan, baik itu kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, ataupun pemecahan masalah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Himakom dan pembahasan bagaimana regenerasi Himakom. Regenerasi organisasi adalah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memulihkan atau membangun kembali aspek-aspek penting. Penamaan nama bagus yang ada di Himakom awalnya bertujuan untuk menghilangkan dan menghindari adanya bullying yang khususnya terjadi antara adik tingkat dan kakak tingkat. Maka dari itu, Himakom memiliki nama bagus agar kakak tingkat bisa menjaga adik tingkatnya, atau bisa juga membimbing adik tingkatnya secara akademik. Selain itu, ada kaderisasi di dalam himpunan yang juga merupakan contoh dari regenerasi Himakom. Pada Himakom, kegiatan kaderisasi tidaklah harus membentak atau menghukum, karena akan mengakibatkan ketakutan, tidak menghargai, dan saling membandingkan materi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan relevansinya di era saat ini. Meskipun mengalami beberapa perubahan dalam bentuk dan pendekatannya, organisasi tetap saja memiliki relevansi yang tinggi. Di era saat ini dapat kita lihat dari struktur dan koordinasi organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan dalam lingkup yang lebih besar dari pengembangan spesialisasi dan keahlian, di mana organisasi memungkinkan pengembangan keahlian di berbagai bidang. Selain itu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi melalui pembagian kerja, tugas, dan lainnya. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom atau MPA. Majelis Perwakilan Anggota atau MPA merupakan lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota. Visi dari MPA Himakom yaitu sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Visi dari DBU ini adalah terwujudnya anggota Himakom yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya. Juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia untuk terwujudnya visi tersebut. DBU memiliki misi yang pertama, yaitu memfasilitasi para anggota Himakom dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, yaitu meningkatkan sifat melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antara Himakom Polban agar terwujudnya kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Selanjutnya, mengenai birokrasi Adkes. Birokrasi Adkes ini sudah jelas pastinya berkaitan erat dengan surat persuratan. Ada 4 jenis surat yang sering dibuat untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama ada surat permohonan, contohnya permohonan penerbitan sertifikat atau permohonan peminjaman sarana dan prasarana. Jenis surat yang kedua yaitu surat pernyataan, yaitu contohnya bisa pernyataan berkegiatan. Yang ketiga surat undangan, contohnya undangan narasumber. Dan yang keempat surat keterangan, contohnya surat keterangan aktif himpunan. Selain itu, Adkes juga berkaitan erat dengan proposal dan LPJ. Adkes bertugas untuk merevisi terlebih dahulu proposal dan LPJ untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen. Selanjutnya ada Biro Keuangan. Biro Keuangan pastinya sudah tidak asing lagi dengan RAB dan SPC. RAB atau Rencana Anggaran Belanja adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Sedangkan SPJ atau Surat Pertanggungjawaban adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, pertanggungjawaban penatausahaan keuangan, dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus untuk alur proses pencairan dana. Ya, materi yang terakhir mengenai birokrasi sertifikat. Untuk alur pembuatan sertifikat, pertama-tama ada pengajuan permohonan pembuatan sertifikat. Setelah pengajuan permohonan bisa mengirimkan desain yang sesuai dengan format yang diminta.
Lalu setelah mengirimkan desain, bisa mengirimkan data penerima dalam bentuk Excel. Sekian penjelasan mengenai resume dari kaderisasi pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.